Selama libur Lebaran, okupansi di Denusa II capai 77,75%. Tingkat hunian kamar hotel di kawasan Denusa II pada periode libur Lebaran mencapai 77,75%. Hal itu diungkapkan General Manager Denusa II PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC Bali, I Gusti Ngurah Ardita pada Senin 24 April 2023. Berdasarkan data tersebut, okupansi hotel justru menyentuh angka 83%. Dari data tersebut didominasi dari kunjungan wisatawan mancanegara asal Australia dan India. Sedangkan, untuk wisatawan domestik belum bisa dipastikan. ITDC selaku pengelola kawasan telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi wisatawan yang menginap maupun wisatawan luar kawasan, seperti yoga setiap Jumat dan Minggu pagi yang berkolaborasi dengan Bunda Morula, serta ada barong dan kecak dance show setiap Jumat sore. Dan kemudian juga dalam kesempatan ini terima kasih sudah hadir di kita juga di ITDC untuk tahun ini membuka posko, khususnya untuk di Lebaran ini membuka posko Lebaran Ceria yang kita mulai buka mulai tanggal 18 nanti sampai dengan tanggal 30 bulan April ini. Dan kemudian ya tentunya tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan layanan yang lebih. Satu, kita antisipasi untuk Lebaran ini dengan kebijakan pemerintah adanya tambahan libur gitu ya. Walaupun ya kami tetap bertugas dengan maksimal dengan seluruh tim yang ada di kawasan Denusa II ini. Nah tentunya ini juga ada dampaknya, ini pasti baik, ini yang ditunggu oleh teman-teman bahwa dalam suasana Lebaran ini dan libur Lebaran ini juga untuk pariwisata kita juga ada dampaknya gitu ya. Dampaknya, dampak yang positif adalah dari tingkat hunian kita di kawasan Denusa II, di sini kalau kami catat hari ini sampai dengan hari ini dan monitor kita dari tanggal 19 sampai dengan 25 itu rata-rata yang kita dapatkan okupansinya di seluruh hotel yang ada di kawasan adalah 77,75%. Sempat mungkin sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa untuk bookingnya pada saat libur Lebaran ini adalah 70%. Dan waktu itu ada teman-teman nanyakan ada potensi nggak naik, nah, ternyata realisasinya ada kenaikan. Jadi menjadi dia 77,75% untuk kita di periode tanggal 19 sampai dengan 25. Nah, namun kalau lebih khusus lagi kami monitor khususnya pada saat Lebaran itu sendiri dari tanggal 23 dan 24 itu pencapaian daripada okupansinya ada 83% untuk rata-rata di kawasan Denusa II ini. Nah, tentunya ini kita syukuri dengan kebijakan pemerintah ini juga ada impact yang baik buat kita di industri pariwisata khususnya kawasan Denusa II. Tingkat huniannya itu relatif bisa membaik walaupun tadi ditanyakan ini kan low season ya, tapi kan kita masuk di di zona atau di waktu adanya libur hari raya ini. Nah, itu yang menjadi inti kita. Dan tentunya dengan kondisi itu kami dari ITDC Denusa II khususnya dan juga di ITDC yang lain ada di Mandalika dan Labuan Bajo juga membuka posko Lebaran Ceria dan berbagian daripada strategi, bagian daripada arahan manajemen untuk kita di liburan Lebaran ini kita memberikan layanan yang lebih baik, yang biasanya kita sudah baik tapi kita tingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik. Dan kita harapkan di dalam liburan ini para wisatawan yang berlibur di kawasan Denusa II atau lokasi-lokasi yang dikelola oleh ITDC tentunya akan memberikan layanan yang lebih baik. Tim kami di sini yang tugas di posko monitor kondisi seluruh kawasan, baik itu fasilitas maupun kegiatan para wisatawan. Nah, hal lain tentunya di samping hanya kegiatan monitoring itu, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang di situ kita aktifkan. Satu, yoga mungkin udah beberapa kali teman-teman kami sampaikan setiap Jumat pagi dan Minggu kita melaksanakan kegiatan yoga. Kami koordinasi atau kolaborasi dengan salah satu tenan kami di sini dari Bunda Morula yang menyiapkan konsep-konsep yoga yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu. Itu juga kita berikan kesempatan kepada wisatawan yang saat ini menikmati. Nah, Waterblow saya kira dari monitoring kami selama libur Lebaran ini cukup tinggi animonya mereka para wisatawan yang hadir di Waterblow. Jadi sudah mulai dikenal cukup baik. Dan satu fasilitas yang event atau kegiatan yang kita siapkan di sini adalah barong and kecak dance yang kita laksanakan pada hari Jumat sore. Itu pun mendapat sambutan yang baik dan sekarang sudah mulai meningkat dengan kunjungan wisatawan yang menyaksikan acara tersebut. Nah,
Di samping juga fasilitas lainnya seperti golf, kemudian Museum Pasifika, kemudian juga Devdan juga sudah mulai beroperasi. Itu akan memberikan tambahan aktivitas bagi wisatawan yang tinggal di kawasan maupun mereka yang dari luar. Seperti misalnya sekarang kita juga punya satu lagi fasilitas yang sudah aktif dengan baik walaupun saat pandemi itu sempat kosong, itu Bali Collection. Nah, sekarang sudah naik tingkatnya. Kemarin tadi pagi kami monitor dengan teman-teman pengelola Bali Collection, itu bahkan sehari sudah 3.000 kunjungan masuk ke area Bali Collection. Artinya itu tidak hanya mereka yang tinggal di kawasan, tetapi yang dari luar pun, karena di situ kan ada tempat kuliner dan lain sebagainya, dan juga pusat perbelanjaan ada Subo yang ada di situ sudah beroperasi mulai. Nah, itu hal itu yang kita lakukan. Kami tentunya dengan arahan manajemen melaksanakan posko ini dengan semaksimal mungkin. Salah satu pengunjung Pantai Waterblow asal Jakarta, Tian mengaku memilih Pantai Waterblow untuk dikunjungi bersama keluarga karena Pantai Waterblow memiliki daya tarik tersendiri. Namanya siapa, nama lengkapnya siapa? Nama saya Tian. Tian. Ya, Tian. Kenapa kok memilih Waterblow sebagai destinasi wisata yang dikunjungi saat libur Lebaran ini? Ya, karena saya rasa Waterblow ini berbeda dari objek wisata lainnya di Bali ini ya. Kalau di Bali ini kan terkenal dengan pantainya, keindahan pantai, panorama indahnya di pantai. Nah, kalau di sini yang dilihat dan ditawarkan ini ada deburan ombaknya itu. Nah, itulah yang membuat kita sekeluarga dari Jakarta itu termotivasi datang ke sini. Karena untuk melihat deburan ombaknya itu berbeda lah dari objek wisata lainnya. Artinya ini berbeda dengan destinasi wisata pantai pada umumnya seperti Ya, itu. karena di tempat lain nggak mungkin ada ombak yang seperti ini. Tapi kalau di Waterblow ini ada deburannya. Nah, itulah yang kenikmatannya di situ. Ketika ada deburan ombak yang naiknya cukup tinggi sampai 1-2 meter itulah kenikmatannya. Itu daya tariknya. Ya, itulah. Ini baru pertama kali menyaksikan ombak seperti ini atau sebelumnya sudah pernah di pantai yang lain? Belum. Ini baru pertama kali saya ke sini. Baru pertama kali ya? Karena keluarga juga cukup antusias lah untuk datang ke sini untuk melihat itu. Kebetulan nginap juga di kawasan-kawasan